sebagai kelompok satu ingin membuat video tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, judulnya Hak Asasi Manusia. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Raditya Putra Parus, teman-teman. Saya Trio Tomosi Dibua, saya Cilon Syakbaguler, dan saya Silvianus Guldengo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang hak asasi manusia, di mana hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir yang tidak dapat dicabut oleh seseorang, dan dimiliki yang harus dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, dan masyarakat, yang memiliki tanpa perbedaan seperti agama, ras, dan yang lain-lainnya. Hak asasi manusia dapat kita lihat dari hak hidup, hak beragama, hak berpendidikan, dan yang lain-lain. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM. HAM memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Beberapa tonggak penting antara lain Magna Carta tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Terus ada Declaration of the Rights 1776 yang menegaskan kesetaraan manusia, serta ada Declaration of the Rights of Man tahun 1778 di Prancis yang menjunjung tinggi kebersamaan dan juga kebebasan. Puncaknya adalah PBB tahun 1948, di mana PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights sebagai landasan HAM dunia. Di Indonesia, perhatian terhadap HAM di Indonesia semakin kuat setelah adanya reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan terbentuknya Komnas HAM dan lahirnya UU nomor 39 tahun 1099 sebagai komitmen negara dalam menghormati HAM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah hak asasi manusia memiliki setiap individu memiliki hak asasi manusia, haknya sendiri. Yang kedua, tidak ada pengecualian atau pengalihan dari hak asasi manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia saling berkesinambungan atau berhubungan. Yang keempat, tidak ada diskriminasi, mau itu dari agama, ras, maupun status sosial. Yang kelima dan terakhir, hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir. Hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Untuk hak asasi manusia sudah ada badannya tersendiri yang mengatur atau yang menengahi hak asasi manusia setiap individual di negara ini, yaitu Komnas HAM. Pasti tantangan dari kita untuk hak asasi manusia ya udah jelas, yaitu diskriminasi yang utama di Indonesia. Baik, segitu saja saya jelaskan untuk poin ketiga. Mari kita lanjut ke poin selanjutnya. Baik, kita masuk poin yang keempat, itu ada penerapan dan penegakan HAM di Indonesia. Penerapan HAM di Indonesia berlaku dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan dijalankan oleh lembaga seperti Komnas HAM. Pemerintah juga melaksanakan program perlindungan anak, kesetaraan gender, dan hak disabilitas. Namun pelanggaran HAM masih sering terjadi, yaitu ada kekerasan, diskriminasi, dan konflik agraria. Oleh karena itu, penerapan HAM harus terus diperkuat demi keadilan bagi kita semua.
Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu adalah tantangan dalam penerapan HAM di Indonesia. Dalam penerapan HAM di Indonesia pasti ada tantangan yang akan dihadapi dari mau itu lembaga, mau itu kita sebagai guru dan sebagai masyarakat. Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, hak asasi manusia. Yang kedua yaitu adalah kurangnya pendidikan tentang yang bersangkutan tentang HAM. Yang ketiga, adanya intervensi dari pemerintah maupun lembaga yang ada. Seperti yang kita tahu, tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan pasti kedepannya akan ada jalan keluarnya. Tapi kita sebagai menuju tahun 2045 Indonesia Emas, marilah kita semua memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam Indonesia ini, khususnya itu hak asasi manusia, agar kita semua hidup saling damai, tidak ada diskriminasi dari agama, ras maupun status sosial. Itulah kelima dari materi kami. Mari kita langsung lanjut ke penutupan. Sekian video dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.